Oke, assalamualaikum gengs. Come back again. Kembali lagi bareng Ram dan Motoran. Jadi hari ini gue mau bahas tentang faktor apa aja yang mempengaruhi Mio XB itu akselerasinya kurang gitu ya. Soalnya kemarin banyak sih yang banyak pertanyaan di video gue yang rekomendasi Mio XB itu. Ininya limitnya sampai 80 bang, kenapa gitu. Terus kenapa yang aku kalau di gas nggak spontan gitulah, banyak ya, banyak yang nanya. Oke, jadi gini gengs, gue sebenarnya masih ini ya, masih awam tapi pengen sharing pengalaman aja. Jadi untuk Mio XB ini, jadi nggak tentu langsung kenceng gitu, banyak faktor yang harus diganti, banyak faktor yang harus di setting ulang gitu ya. Jadi nggak langsung ganti CRFD langsung cepat motornya, yang enggak gitu. Jadi banyak settingan lain lah. Misalnya untuk hari ini gua kasih judul nambah akselerasi pakai versi PT 1000 rpm. Itu pun nambah gengs, serius. Jadi kalau pakai versi PT orisinil, jadi kan si pernya tuh masih agak belum keras ya, nggak terlalu keras, jadi tonjokannya agak santai. Tapi kalau pakai versi PT 1000 atau 1500 pun itu enak gitu. Jadi tonjokan dari versi PT saat gaya sentrifugal dari puli depan ngebetot fan belt itu enak dah. Jadi ini paket murah sih, gue paket murah. Gue beli versi PT 1000 itu harganya 37.500. Meskipun untuk tampilannya sih kurang ini ya, kurang apa sih, mereknya CLD tapi agak kurang meyakinkan gitu. Terus ini banyak faktor, bukan hanya dari versi PT aja geng, jadi banyak faktor. Jadi kalau dari paket murah ini, alhamdulillah gua beli corong puli atau nama lainnya dudukan versi PT. Itu yang gua kan udah peang, jadi udah si versi PT-nya agak keendet gitulah. Jadi nggak lepas. Jadi gua gantilah itu. Pakai punya ori itu harganya 51.000 untuk dudukan versi PT. Jadi untuk motor kalian cek dulu ataukah itunya udah rusak atau masih bagus. Kalau masih aman ya nggak apa-apa gitu. Kalau gue kan ganti versi PT mending sekalian sama dudukannya gitu, soalnya yang gue udah peang gitu. Lumayan lah, 100.000 kurang bisa nambahin akselerasi dikit ya. Oke, selain itu gue mau bahas lagi, bukan hanya versi PT yang yang bisa nambahin akselerasi. Bisa juga dari kampas otomatisnya udah aus, itu mempengaruhi. Jadi daya cengkram ke si mangkoknya kurang, jadi ngosot bisa itu. Jadi banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi motor Mio XB kalian itu kurang nendang gitu ya. Jadi banyak faktor. Jadi pertama itu kalau masalah CVT kan dari lorer bisa, dari versi PT-nya, apalagi dari kanvas kuping, dari mangkok. Misalkan kemarin gue habis ganti mangkok ya, soalnya mangkoknya udah aus, jadi buka kanvas kupingnya udah harusnya napel atau harusnya udah gesekan, ini belum, itu harus diganti. Jadi banyak banget sih. Jadi nggak serta merta gitu ganti XB langsung cepat, enggak gitu ya. Terus rumah roller sama kipasnya itu dibubut gengs, jadi biar condong, jadi biar cepat banget gitu ya, si panel ngebukanya biar cepet banget. Banyak banget kalau mau di ini satu-satu gitu ya. Tapi ya karena gua low budget, jadi nggak langsung sekaligus harus gitu, jadi diurutin dulu lah, punya uang segini buat apa dulu, punya uang segini buat apa dulu gitu ya. Nggak serta merta langsung digas semua, enggak gitu ya. Jadi namanya juga kan Mio XB low budget ya kayak gini. Jadi masih satu-satu, dan motor gua masih banyak PR gengs, bukannya gimana ya,
Udah enak sih, iya. Kalau misalkan sama original ini udah enak, tapi masih belum full gitu ya. Gue nggak akan ngebohongin kalian kok. Gue kalau kalau kata gue masih kurang ya kurang gitu ya. Ini yang belum diganti masih kanvas otomatis, ini udah aus ya, ini harus diganti. Per udah diganti, oke. Mangkok udah. Fan belt, iya fan belt. Ini fan belt udah agak rengat-rengat ini. Udah harus diganti juga. Jadi banyak faktor sih yang mempengaruhi. Ya oke lah, paling cuma segitu ya untuk video kali ini. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi untuk akselerasi si Mio XB kalian gitu ya. Dan contohnya gue baru aja ganti versi PT dengan paket murah 100.000 udah dapat akselerasi yang lumayan gitu ya. Oke, bisa dicoba untuk kalian. Gue nggak akan ngebohongin, gue nggak akan ngelebih-lebihin. Ini kenyataannya kayak gini gitu ya. Oke, sekian ya. Terima kasih yang selalu menonton dan mensupport channel gue. Terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung, baru mensubscribe. Terima kasih banget. Dukung terus channel gue ya, supaya bisa memberikan manfaat kepada kalian, men-sharing pengalaman dan sebagainya ya. Astagfirullahaladzim, lagi ngebacot ngerem kan. Oke lah, sampai segitu ya. Maaf untuk kerusuhan hari ini, soalnya agak ngantuk ya pulang malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.